Iya pemirsa, karena kasus ini merupakan kasus yang terjadi di saat Caimin atau Muhaimin Iskandar menjadi Menaker Trans pemirsa di tahun 2009 hingga 2014. Kalau kita runut ke belakang, dulu kasusnya yang kerennya itu adalah kasus kardus durian. Tapi ternyata ada kasus lain yang terjadi yang saat ini sedang diselidiki oleh KPK mengenai anggaran atau dugaan korupsi terkait TKI dengan kapasitas Caimin sebagai menteri. Tapi tetap saja ini kasus lama pemirsa. Apakah ada unsur politis? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Di studio TV One sudah hadir pengamat hukum pidana kita, Bapak Ahyar Salmi. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, saya sudah tersambung juga dengan mantan Ketua KPK di sini, Pak Abraham Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Caca. Baik, ditahan dulu Pak Ahyar, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditahan dulu Bapak, karena sekarang saya akan hadirkan kepada pemirsa TV One, saya punya data untuk Anda. Ini sebagai pengantar atau bridging yang baik sebelum kita kemudian melihat kasus ini lebih lanjut pemirsa. Nah, mari kita lihat. Ya pemirsa, di mana kemudian Ketua KPK Firly Bahuri ini memang pernah membantah atau sudah membantah pemeriksaan Ketua Umum PKB Caimin. Ini ada unsur nuansa politis yang mengatakan tidak pemirsa. Bahkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di tahun 2012 lalu. Kita simak pernyataannya berikut ini. Pastikan beliau diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 3 orang tersangka di Kementerian Tenaga Kerja. Saya kira itu. Katanya nuansa politiknya sangat kuat dengan pemeriksaan Tadi sudah jelaskan. Apa yang dilakukan oleh KPK adalah proses hukum. KPK sangat menjunjung tinggi azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK, profesional, akuntabel, proporsionalitas, menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi tidak ada politik, Pak, ya? Jangan ada membangun opini lain. Ini murni penegakan hukum. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ya, sekarang saya ingin ke Pak Abraham Samad terlebih dahulu. Pak, sebagai mantan Ketua KPK, menurut hemat Bapak, pemanggilan sebagai saksi, bukan penetapan tersangka, pemanggilan sebagai saksi Caimin saat ini kental nuansa politis atau tidak? Pertama, standing posisi dulu ya, bahwa kita semua mendukung pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, yang berdasarkan on the track, berdasarkan hukum. Itu standing posisi kita semua sebagai rakyat Indonesia. Kemudian kalau kita berbicara dalam konteks kasus yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja, tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Firly Bahuri. Jadi kalau kita melihat proses pemanggilan Caimin sebagai saksi, kalau kita melihat proses ansihnya, maka itu hal yang biasa saja, kan gitu. Hal yang biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Tapi kemudian kalau kita melihat latar belakang dari pengungkapan kasus ini, disinilah ada perdebatan, ya, ada dugaan sebagian besar orang dan masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa kasus ini bermuatan politik. Kenapa sampai timbul anggapan seperti itu? Karena pertama, kalau melihat dari kasus ini terjadi di tahun 2012 dan ternyata baru disidik di akhir-akhir tahun lalu, atau boleh dikatakan nanti mulai disidik di tahun 2023. Inilah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan besar masyarakat, bahwa kenapa kasus yang terjadi di tahun 2012 itu baru disidik tahun 2023 dan baru diungkapkan, disampaikan ke publik ketika Caimin sudah mendeklarasikan dirinya di Koalisi Perubahan sebagai calon bakal wakil presiden. Pertanyaan kedua, kenapa ketika Caimin berada di koalisi sebelumnya itu tidak pernah diungkapkan kasus tersebut? Itu kan keganjilan-keganjilan. Kemudian saya ingin berbagi sedikit pengalaman ya. Ketika sebuah kasus dari Direktorat Dumas, kan di KPK itu sebelum kasus itu ditingkatkan ke penyelidikan, maka pertama kasus itu diolah, diinvestigasi, ada yang diinvestigasi. Dan ketiga kasus itu diinvestigasi di Direktorat Dumas, maka itu dikatakan atau kalau di KPK disebut full bucket, pengumpulan bahan dan keterangan.
pada saat kasus ini masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan di Direktorat Humas, maka itu sebenarnya yang dilakukan adalah operasi-operasi intelijen. Karena dia melakukan operasi-operasi intelijen berkaitan dengan pengumpulan bahan dan keterangan, maka kasus itu memang tidak boleh disampaikan ke hadapan publik. Tapi ketika kasus itu sudah dilakukan full bucket, ya, yang seperti tadi saya sebutkan, dan sudah ditingkatkan posisinya menjadi kasus yang diterbitkan sprendiknya, yaitu surat perintah penyidikan, surat perintah penyelidikan, maka kasus itu berarti di tingkat Humas sudah ditemukan peristiwa pidananya, sehingga kasus ini ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Baik. Dan ketika kasus itu sudah ditingkatkan di tahap penyelidikan, maka tradisi yang ada di KPK biasanya itu disampaikan oleh juru bicara. Jadi biasanya juru bicara menyampaikan ke publik bahwa misalnya di tahun 2023 ini bulan 8 ada 8 kasus yang sudah ditingkatkan statusnya menjadi kasus yang sudah diterbitkan surat perintah penyelidikannya. Itu biasanya begitu disampaikan. Setiap kuartal itu disampaikan ada beberapa kasus yang sudah ditingkatkan dari Direktorat Humas ke Direktorat Penyelidikan. Ini tidak pernah ada disampaikan dan tiba-tiba. Itu keganjilan. Oleh karena itu, kalau kenapa orang menyatakan ini kasus adalah bernuansa politik, karena itu tadi latar belakang pengungkapannya, bukan proses pemanggilannya. Kalau proses pemanggilan Caimin itu memang hal yang biasa-biasa saja. Maka tadi kalau Pak Mahfud bilang ini hal yang biasa, iya biasa dalam segi proses pemanggilan. Tapi menjadi tidak biasa, menjadi punya nuansa politik ketika kita memeriksa, membedah latar belakang pengungkapan kasus ini. Jadi begitu Mbak Caca. Baik, latar belakang pengungkapan kasus. Ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Abraham Samad begitu teknis untuk masyarakat awam seperti kita tidak tahu kita mengenai alur dari penyidikan ke penyelidikan. Sederhananya mungkin saya akan tanya kepada Pak Ahyar. Untuk pengungkapan kasus, entah itu latar belakang pengungkapan kasus lama sekarang kemudian dibuka. Terbatas waktu tidak sih Pak? Salah tidak kasus lama kita buka sekarang? Dijawab sesaat lagi Pak, usai jeda berikut.